Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Mukti Prasaja dalam sesi ke-8 pada mata kuliah Manajemen Keuangan Bisnis. Nah, pada sesi yang ke-8 atau materi yang terakhir ini kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Nah, karena ini sesi yang ke-8, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mengikuti di mata kuliah Manajemen Keuangan Bisnis ini mulai dari sesi 1 hingga sesi yang ke-8 ini. Nah, semoga nantinya kita bisa bertemu kembali ataupun bersilaturahim di lain kesempatan kaitannya dengan di tutorial Universitas Terbuka. Baik, langsung saja kita bahas untuk sesi yang ke-8 ini tentang analisis laporan keuangan. Yang perlu teman-teman pahami di dalam analisis laporan keuangan itu melibatkan dua hal. Yang pertama kaitannya dengan komposisi laporan keuangan itu sendiri. Yang kedua pihak-pihak yang berkaitan dengan pengguna laporan keuangan. Kalau kita berbicara masalah laporan keuangan, tentu kalau bagi teman-teman yang sudah dapat mata kuliah pengantar akuntansi sudah sudah sangat familiar dengan laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, 5 laporan ini yang umumnya digunakan oleh perusahaan atau yang dibuat oleh perusahaan dalam mengetahui kinerja ekonominya. Selanjutnya, pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan terbagi menjadi dua. Pihak eksternal yang mana merupakan pihak di luar perusahaan, biasanya kreditor atau yang memberikan pinjaman, investor memberikan investasi, bisa juga pemerintah kaitannya dengan regulasi atau pajak, masyarakat, akademisi. Nah, ini para pengguna eksternal biasanya tujuannya untuk kepentingan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, sementara kalau pengguna internal ini terdiri dari manajemen. Manajemen ini berkaitan dengan bonus yang nantinya akan diterima. Jadi dilihat berapa sih labanya. Nah, dari itu bisa dikalkulasikan berapa laba berapa bonus atas laba tersebut. Yang berikutnya ialah karyawan. Nah, karyawan ini di sini juga tujuannya agar mengetahui berapa sih gaji yang akan diterimanya. Nah, pada umumnya di dalam proses analisis laporan keuangan terdiri dari beberapa rasio. Yang pertama rasio leverage atau rasio untuk mengetahui sejauh mana sih nilai aset itu dibiayai dari hutang. Jadi semakin besar rasio ini berarti menunjukkan aset itu semakin banyak dibiayai oleh hutang. Yang kedua rasio profitabilitas, kaitannya dengan mengetahui untuk labanya ya, tingkat labanya dari aset dan juga ekuitas, biasanya ROA, ROE seperti itu. Nah, yang ketiga rasio likuiditas untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya, baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, ini diformulasikan dengan current ratio dan quick ratio. Rasio berikutnya ialah rasio pasar. Rasio pasar ini bertujuan untuk menilai dari kinerja sahamnya, harga sahamnya. Kita pernah mendengar istilah PER. Nah, ini salah satu rasio yang digunakan untuk menilai saham itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu rasio aktivitas. Rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat perputaran persediaan, terus nilai dari piutang. Ini tujuannya untuk mengetahui aktivitas atau operasional yang di dalam perusahaan itu sendiri. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Semoga berjumpa kembali di mata kuliah yang lainnya atau bisa bersilaturahim di lain kesempatan ya. Tetap semangat di dalam belajar. Niatkan belajar teman-teman di Universitas Terbuka ini untuk meningkatkan keilmuan, karena salah satu ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ilmu yang bermanfaat nantinya akan menjadi salah satu amalan yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.